Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Oka. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi ya Bu. Nanti akan tujuannya saya untuk mengecek sistem koordinasi data Ibu pakai Ibu saja. Oke. Baik, sebelum itu saya akan memastikan saya berada di posisi kanan dari Ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama itu adalah tes lompat, di mana saya akan meminta Ibu untuk berdiri beberapa saat dengan kedua telapak kaki saling merapat Ibu, kemudian telapak tangannya juga dirapatkan. Lalu Ibu berdiri beberapa saat saja. Oke, selanjutnya silakan menutup mata Bu. Oke, silakan buka mata Ibu. Di sini saya memperhatikan pasien pada saat membuka dan menutup mata. Apabila posisi pasien miring ataupun terjatuh saat menutup mata, maka tes komprot dinyatakan positif. Namun pada pasien tidak terdapat keanehan ataupun pasien miring ataupun terjatuh. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan kedua, yaitu tandem walking, di mana saya akan meminta pasien untuk berjalan pada satu garis lurus di lantai dengan menempatkan tumit yang satu di depan dari jari kaki yang berlawanan. Baik Ibu, apakah Ibu bisa berjalan seperti ini? Oke. Ibu silakan kembali. Selanjutnya saya meminta Ibu untuk melakukan hal yang sama dengan mata yang tertutup. Silakan Ibu. Oke. Sini saya melihat atau memperhatikan apabila posisi dari pasien miring ataupun terjatuh, maka dinyatakan tes tandem walkingnya itu positif. Namun pada pasien, pada ibu ini tidak terjadi kemiringan ataupun terjatuh, maka tes tandem walkingnya negatif. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan di satria. Di sini saya meminta Ibu untuk menyebutkan 3 kata Ibu. Apakah Ibu bisa meminta? Ikuti perkataan saya, meminta, siksakso. Oke. Lalu di sini saya mendengar dengan seksama pengucapan suku kata pasien dan mengamati apakah ada suara yang tidak jelas, seperti suling, terpotong, terputus-putus, atau nada yang semakin meninggi. Apabila ada tanda-tanda tersebut, maka pemeriksaan di satria dikatakan positif. Namun pada pasien tidak ada, maka pemeriksaan di satrianya negatif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atau tes nystagmus, di mana saya akan meminta pasien untuk melihat dengan fokus terhadap objek yang dipegang, bisa dengan ibu jari atau bolpen, dan kemudian pemeriksa memudahkan objek ke kanan dan ke kiri dan meminta hanya mata pasien mengikuti gerakan tersebut. Baik Ibu bisa mengerti. Oke, ikuti jari saya Ibu. Oke. Sini pemeriksa mengamati gerakan bolak mata pada pasien saat mengikuti gerakan objek, terutama saat berada pada posisi lateral dan medial mata. Apabila tanpa gerakan involuntar atau tremor pada bola mata, maka tes ini dinyatakan positif. Tapi pada pasien tidak ada, maka tes nystagmusnya negatif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fingertimus, di mana saya akan meminta Ibu untuk menempelkan jari telunjuk Ibu ke jari telunjuk saya. Kemudian setelah itu saya setelah menyentuh jari telunjuk saya, lalu Ibu saya minta untuk menyentuh ujung Ibu sendiri. Baik Ibu, kita lakukan. Silakan. Oke. Makin lama makin cepat Ibu, cepat. Oke, sudah. Saya juga di tangan yang satunya Ibu, lakukan yang sama. Dengan cepat, semakin cepat. Oke, sudah. Sini apabila pasien tidak dapat melakukan gerakan dengan baik, atau ada tremor, atau salah menempelkan telunjuk baik ke hidung ataupun ke telunjuk pemeriksa, maka dicurigai pasien mengalami gangguan sistem koordinasi. Namun pada pasien ini tidak terdapat hal tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tes dialog inisial. Di sini saya akan meminta pasien atau Ibu untuk menggerakkan salah satu tangannya secara supinasi dan pronasi dengan posisi siku diam dan menekuk-nekuknya pada salah satu tangan. Jadi seperti ini. Oke. Lakukan secara cepat dulu. Oke. Sudah.
sini apabila pasien tidak dapat melakukan dengan baik seperti ada tremor, salah posisi, maka dicurigai ada gangguan sistem koordinasi. Pada pasien tidak ada, maka tes dari definisinya negatif. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes shield to shield. Di mana pada posisi ini saya akan meminta pasien untuk baik, silakan berbalik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan shield to shield, yaitu di mana saya akan meminta pasien untuk meletakkan salah satu tumitnya di atas lutut. Baik Ibu, silakan letakkan tumit Ibu di atas lutut dan menahannya beberapa saat. Selanjutnya saya akan meminta pasien atau Ibu untuk menggeserkan lututnya tersebut kembali ke posisi semula melewati margo anterior post tibia. Oke, kita ulangi ya. Baik Ibu. Oke, silakan diturunkan. Lakukan di sisi yang sebelah dulu. Oke, silakan. Nah, apabila tumit pasien saat ditahan mengalami tremor atau saat digerakkan mengalami tremor atau salah posisi, maka dicurigai pasien mengalami gangguan sistem koordinasi. Namun pada pasien tidak didapatkan hal tersebut, maka untuk tes shield to shield-nya dikatakan negatif. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bu.